فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ajaib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kana Rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min syiddati hirsihi alal khalqi, karena begitu besarnya semangat beliau terhadap kebaikan makhluk, yashtaddu huznuhu, maka besar kesedihan beliau, liman yudhirul iman tsumma yarji'u ilal kufr, terhadap orang yang menampakkan keimanan kemudian kembali kepada kekufuran. Ini beliau sedih melihat keadaan orang-orang munafikin, sudah zahirnya bagus menampakkan keimanan, kok ternyata malah justru kembali lagi kepada kekufuran. Ini saking besarnya semangat Rasul untuk makhluk itu mendapatkan kebaikan. Kok bisa ada yang seperti ini? Dia sedih. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala di awalnya, ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Wahai Rasul, jangan membuatmu apa ini? Sedih. Keadaan mereka yang seperti itu jangan membuatmu sedih. Nah, Farsyadahu Allah Ta'ala ila annahu la ya'sa wa la yahzan ala amthali haula. Maka Allah pun mengarahkan beliau, membimbing beliau agar beliau tidak sedih. Sama ya'sa dengan yahzan itu sama. Untuk orang-orang seperti mereka. Orang seperti mereka tidak pantas untuk disedihi. Fa inna haula'i la fil air wala fil nafir. Karena mereka itu tidak masuk sama sekali ke dalam bagian, tidak dari dekat, tidak pula dari jauh. Itu istilah saja ya. La fil air wala fil nafir. Nafir itu yang pejalan kaki, air itu yang naik kendaraan. Mereka itu nggak bersamamu, baik yang naik kendaraan maupun yang jalan kaki. Intinya mereka sama sekali bukan bagian darimu. Gitu. Nggak pantas untuk kamu bersedih demi mereka itu. In hadaru lam yanfa'u wa in ghabu lam yufadu. Mereka itu keadaannya, kalau mereka hadir nggak ngasih manfaat, kalau mereka nggak hadir hilang, lam yufadu. Mereka juga nggak dicari-cari.
Ada nggak bermanfaat, nggak ada juga nggak dicari. Nah. Walihada qala mubayyinan lisababi al-mujib li'adamil huzni alaihim. Oleh karena itu, setelahnya Allah jelaskan sebab yang mengharuskan untuk tidak sedih atas mereka. Ini loh alasannya kenapa kamu itu nggak pantas untuk sedih terhadap mereka. Faqala, kata Allah, ini alasannya. Minal ladzina qalu amanna bi afwahihim. Dari kalangan orang-orang yang mengatakan amanna bi afwahihim. Mereka itu mengucapkan keimanannya pun itu hanya dengan mulut mereka saja. Walam tu'min qulubuhum. Tapi hati mereka tidak beriman. Mereka ini orang-orang apa? Munafikin. Mereka itu ngomong imannya hanya dengan mulut mereka saja. Tapi hati mereka tidak beriman. Kayak gini kan nggak pantas untuk disedihi. Gitu. Ini alasannya kenapa kamu wahai Rasul tidak pantas sedih kepada mereka. Mereka imannya hanya di mulut, tidak di hati. Fa innal ladzina yu'sa wa yuhzan alaihim man kana ma'dudan minal mu'minin. Karena sesungguhnya orang yang pantas untuk disedihi itu adalah orang yang teranggap bagian dari kaum mukmin. Kalau mau sedih dengan keadaan kaum mukminin. Mereka ini bukan kaum mukminin, mereka ini orang munafik. Sehingga kamu nggak pantas sedih kepada mereka. Wahumul mu'minuna zahiran wa batinan. Mereka itu adalah orang mukmin secara zahir maupun batin. Ini yang pantas disedihi. Nah. Ini adab untuk bersedih. Agar tidak terlalu larut dalam kesedihan yang tidak pantas sebenarnya untuk disedihkan permasalahannya. Nah. Wa hasya lillahi an yarji'a haula'i an dinihim wa yartaddu. Dan Allah itu tidak akan mengembalikan mereka dari agama mereka dan mereka itu murtad. Ini Allah itu nggak akan zalim kalau benar hati mereka itu beriman dengan tulus dan ikhlas kepada Allah. Kemudian Allah itu jahat kepada mereka, zalim kepada mereka dengan kembali mereka itu kepada kekufuran. Allah kembalikan mereka ke kekufuran. Nggak akan. Nah, tapi karena memang mereka belum sama sekali masuk ke dalam apa ini? Iman. Nggak mungkin Allah itu mengembalikan mereka ke agama mereka dan murtad. Fa innal iman idza khalatat basyashatuhul qulubah. Dikarenakan keimanan, jika cahayanya itu sudah bercampur, keindahannya, rasa manisnya itu sudah bercampur dengan hati, artinya hati itu sudah merasakan manisnya apa ini? Iman. Sudah mendapatkan cahayanya, sudah dapat manfaat dari keimanannya, sudah menyatu dengan hatinya, lam ya'dil bihi sahibuhu ghairahu. Maka pemilik keimanan tersebut tidak akan berpaling dengannya kepada yang selainnya. Walam yabghi bihi badala, dan dia tidak akan mencari gantinya. Kapan ini? Ketika keimanan sudah bercampur dengan apanya? Dengan hati. Dia nggak akan mau mencari ganti dari keimanannya itu. Tapi karena memang mereka ini belum mencampur dengan apanya? Hatinya, ya memang mereka akhirnya kembali lagi kepada apa ini? Kekufuran. Wa minal ladzina hadu ay al-yahud, dan juga dari kalangan orang-orang Yahud. Nggak pantas kamu sedih kepada mereka itu. Sifat mereka itu adalah sama'una lil kadzib. Mereka senantiasa mendengarkan, memperdengarkan telinga mereka kepada berita dusta. Menerimanya, dengan mudah mereka menerimanya. Ini sama'un, ini sama'nya mengandung makna qabul. Mendengar sekaligus apa ini? Menerima. Makanya dimubalaghahkan, sama'un. Mereka tidak hanya mendengar, tapi juga apa? Menerima berita-berita kedustaan. Sama'una liqaumin akharin alam ya'tu. Mereka juga menerima berita dari kaum yang lain yang tidak mendatangimu. Ai mustajibun. Mereka menjawab, memperdengarkan, wa muqalliduna li ru'usihim, dan mengikutkan kepala mereka, al-mabni amruhum alal kadzib li ru'asaihim, hanya mengikuti kepada pentolan-pentolan kepala-kepala mereka yang membangun urusan mereka di atas kedustaan, wad-dhalali wal ghaib, dan kesesatan. Wa haula'i ru'asa al-muttaba'un, dan para pemimpin yang diikuti tersebut, lam ya'tu,
Padahal tidak pernah sama sekali datang ke majlismu, mendatangimu wahai Rasul. Bal a'radu anka, bahkan mereka adalah orang-orang yang berpaling darimu. Wa farihu bima indahu minal batil, dan mereka bangga dengan kebatilan yang ada pada mereka. Apa itu kebatilannya bentuknya? Wa huwa tahriful kalim an mawadhihi. Mereka bangga bisa mengubah-ubah ayat dari tempat-tempatnya. Ini kebiasaannya orang apa ini? Yahudi. Ayat ini ya, turun terkait dengan kisah penzina dari orang Yahudi. Yang ketika ditanya apa hukumannya di kalangan mereka, maka mereka pun memalingkan ayat Tauratnya mereka. Kalau yang berzina itu adalah orang yang mulia, maka hukumannya dicoret-coret wajahnya, dihitamkan, dipermalukan. Kalau yang berzina adalah orang lemah, rakyat biasa, maka hukumannya adalah dihukum had. Nah, dicambuk, dirajam. Ini bentuk tahrif mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian kisahnya ma'ruf, kemudian Rasulullah SAW akhirnya merajam mereka. Nah, ayat ini turun terkait dengan perbuatan orang Yahudi yang mengubah-ubah ayat-ayat Allah dari tempat-tempatnya. Nah, ma'anin lil alfazi ma aradahullah. Itu makna tahriful al-kalim an mawadhi'i. Mereka mendatangkan makna-makna untuk lafaz-lafaz yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala qasadaha, sama, dan tidak pula dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka beri ayat yang baru, ayat itu makna yang lain selain yang diinginkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan ayat, mereka bilang harusnya maknanya A. Mereka bilang maknanya apa? B. Itu maknanya mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempatnya. Li'idlalil khalqi, tujuannya untuk menyesatkan makhluk. Walidaf'il haqqi, tujuan juga untuk menolak kebenaran. Fahaula'il munqaduna lid-du'ati ila dhalal, mereka itu adalah orang-orang yang tunduk kepada para dai kepada kesesatan. Al-muttabi'ina lil muhali alladzina ya'tuka bikulli kadzibin la uqulin lahum la uqula lahum wala himam. Fala tubali aidan idza lam yattabi'uk, maka kamu juga jangan peduli jika mereka tidak mau mengikutimu. Orang-orang munafikin dan juga orang-orang Yahudi yang mengikuti kepala-kepala mereka yang mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempatnya. Li'annahum fi ghayatin naqsi, karena mereka itu berada di puncak kekurangan. Enggak ada kelebihannya mereka ini. Sehingga untuk apa kamu sedih dengan orang yang seperti ini keadaannya? Itu loh maksudnya Allah. Wan naqis la yubahu lahu wala yubala bihi. Orang yang kurang itu gak pantas untuk diperhatikan dan dipedulikan. Ini gak usah sedih kamu dengan orang yang seperti ini. Memang gak pantas untuk kamu sedih terhadap orang yang seperti ini. Yaqulun, mereka katakan, in utitum hadza fakhudhu. Ini kata kepalanya, pentolannya. Kalau kalian diberi yang seperti ini, maknanya kalian terima dari Muhammad itu. Wa in lam tu'tauhu fahdharu. Kalau kalian tidak diberi yang seperti itu, maknanya hati-hati, enggak usah terima dari dia. Ai hadza qauluhum inda muhakamatihim ilaika. Ini adalah ucapan mereka ketika berhukum kepada wahai Nabi. Yang menentukan mereka sudah disetel dari awal. Nanti kalau kalian berhukum pada Muhammad, kalau dia datang dengan membawa hukum A, terima. Tapi kalau yang dia datangkan kepada hukum B, maka nggak usah apa ini, terima. Siapa yang mengaturnya? Pentolan mereka, kepalanya mereka itu. Nah, mereka kan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah berhukum dengan hukumnya siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. La qasdalahum illa tiba al hawa. Tidak ada tujuan lain bagi mereka kecuali mengikuti hawa nafsu. Yaqulu ba'duhum li ba'din, mereka berkata sebagian dengan sebagian yang lain, in hakama lakum Muhammadun bihadzal hukmi. Kalau Muhammad menghukumi kalian dengan hukum seperti ini, alladzi yuwafiqu hawakum, yang mencocoki hawa nafsu kalian, faqbalu hukmah. Maka terima hukum dia. Hukum siapa? Hukum Muhammad. Kapan? Kalau mencocoki hawa nafsu. Wa in lam yahkum lakum bihi, kalau dia tidak menghukumi kalian dengan yang sesuai hawa nafsu kalian, fahdharu, hati-hati. Antutabi'uhu ala dzalik. Hati-hati kalian jangan sampai mengikuti dia
atas hukum tersebut. Gak usah terima hukumnya. Wa hadza fitnatun. Ini adalah fitnah. Wattiba'ul ma tahwal anfus, dan bentuk pengikutan terhadap hawa nafsu. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Dan orang yang Allah ingin terjatuh dalam fitnah, kamu tidak bisa menguasai dia sedikit pun. Memang Allah ingin menjatuhkannya ke dalam apa ini? Fitnah. Fitnah dalam masalah muhakamah, dalam masalah berhukum. Nah, hanya menjadikan hukum itu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka ini sudah difitnah, terjatuh dalam fitnah. Nah, maka kamu tidak bisa menguasai mereka sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi ta'ala, ini mirip seperti firman Allah taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu itu wahai Nabi tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah yang bisa ngasih petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Mereka itu sudah diinginkan oleh Allah jatuh dalam fitnah. Kamu nggak akan bisa menyelamatkan mereka sudah. Memang udah keputusan Allah, mereka terjatuh ke dalam apa ini? Fitnah. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka itu adalah orang yang Allah tidak ingin mensucikan hati mereka. Ai fadzalika sadara minhum ma sadar. Oleh karena itu muncullah dari mereka perbuatan apa yang terjadi. Siapa ini orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin. Padahal dzalika ala anna man kana maqsuduhu bitahakum ila al-hukm syar'i tittiba'a hawa wa annahu in hakama lahu radiya wa in lam yuhkam lahu sakhita. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang tujuannya ketika berhukum dengan hukum syar'i adalah murni ingin mengikuti hawa nafsunya. Kalau dia mendapatkan keuntungan dari hukum tersebut dia ridha, kalau hukum tersebut tidak memihak kepadanya dia pun marah, fa inna dzalika min adami taharati qalbi. Maka itu tanda tidak bersihnya banyak hatinya. Kalau cocok dengan dia berhukum dengan hukum syar'i. Kalau enggak cocok dengan dia, maka dia tidak mau menerima hukum apa ini? Syar'i. Sehingga harusnya menerima hukum syar'i itu baik menguntungkan kita maupun merugikan kita keputusannya. Tetap sama-sama harus berhukum dengan hukum apa ini? Syar'i. Kalau tidak, maka itu tanda hati kita tidak apa? Tidak bersih. Kama anna man hakama wa tahakama ila syar' wa radiya bihi wa faqa hawahu aw khalafa fa innahu min taharatil qalbi. Sebaliknya, orang yang berhukum kepada hukum syar'i dan dia ridha dengan hukum tersebut, baik mencocoki hawa nafsunya ataupun menyelisih hawa nafsunya, maka itu tanda kesucian apanya? Hati. Mau menguntungkan dia keputusannya, mau merugikan dia, dia terima. Pokoknya hukum syar'i yang terbaik bagi dia. Maka ini tanda hatinya apa ini? Bersih. Nah. Wadalla ala anna taharatal qalbi sababun likulli khair. Ini juga penting. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kebersihan hati, kesucian hati adalah sebab untuk semua apa ini? Kebaikan. Semua kebaikan pangkalnya adalah kesucian apa? Hati. Tidak ada hawa nafsu di dalamnya. Wa huwa akbaru da'in ila kulli qaulin rasyidin wa amalin sadid. Dan dia adalah faktor pendorong terbesar. Akbaru da'in. Apa ini? Kesucian hati itu adalah faktor pendorong terbesar kepada ucapan yang lurus dan amalan yang lurus. Amalan, ucapan yang terbimbing dan amalan yang lurus. Itu maknanya. Pangkalnya semua dari mana ini? Taharatul qalbi, kesucian hati. Sehingga ingin lurus ucapannya, ingin lurus amalannya, hatinya dibersihkan terlebih dahulu. Nah. Lahum fid dunya khizyun. Untuk orang-orang tadi yang hatinya jorok tadi, yang nggak mau menerima hukum Rasul apa adanya, mereka itu adalah untuk mereka kehinaan di dunia, ai fadhihah wa arun, ini suatu yang memalukan dan kehinaan. Walahum fil akhirati adzabun azim. Nanti di akhirat mereka juga dapat hukuman yang besar. Wa huwan nar wasakhatul jabbar, yaitu neraka dan kemarahan dari Al-Jabbar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga intinya ya kawan, ayat yang ke-42 ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul yang sedang apa? Yang sedang sedih. Kenapa beliau sedih? Karena ada umatnya yang nampaknya menampakkan keimanan, tapi pada hakikatnya malah kembali kepada apa ini? Kekufuran. Nah, kemudian Allah sebutkan alasan mereka tidak pantas untuk dia apa? Disedihi, karena memang mereka hanya berimannya dengan apa ini?
biafwahim walam tu'min qulubuhum, dan hatinya belum apa ini? Beriman. Orang yang seperti ini keadaannya tidak pantas untuk apa ini? Terus orang merasa sedih terhadapnya. Nah, begitu pula dengan orang-orang Yahudi. Nah, yang senantiasa perbuatan mereka itu adalah yuharrifun al-kalimah an mawadhihi, mengubah-ubah makna-makna apa ini? Ayat. Nah, sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Dan ketika berhukum dengan kamu, mereka mengatakan kalau yang datang hukum yang mencocoki maka diterima, kalau tidak maka jangan diterima. Ini tanda Allah tidak mensucikan hati mereka. Nah, kemudian ditutup tadi dengan faedah yang bagus ya, ikhwan, tentang kesucian hati. Ini adalah sebab segala kebaikan. Nah, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.